Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah. Malam ini malam 7 Dzulhijjah. Masya Allah jamaah. Besok tuh tanggal 7 Dzulhijjah. Hari Selasa. Lusa tanggal 8 Dzulhijjah, di mana para jemaah haji akan berangkat menuju ke Mina dengan jumlah mereka yang terbatas. Mereka tetap berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Apa yang perlu kita lakukan? Bagi para jemaah atau calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini, apa yang seharusnya mereka kerjakan? Memperbanyak amal soleh. Kita tahu ada 10 hari terindah sepanjang masa. Sudah bermula dari tanggal 1 Dzulhijjah. Udah lewat tuh. Kita berada di malam tanggal 7. Berarti tinggal 3 hari lagi hari-hari terindah sepanjang masa. Maka nasihat ana, perbanyak takbir. Membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika engkau rebahan. Banyak baca Al-Quranul Karim. Kemudian berpuasa. Yang ingin berpuasa hari esok silahkan. Kita berada di hari-hari yang mulia. Yang ingin berpuasa hari Kamisnya saja. Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka itu adalah hari yang sangat mulia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Siyamu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah itu ahtasibu ayyukaffirallah as-sanatal madiyah was-sanatal qabilah. Aku berharap puasa Arafah itu menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun depan. Maka jangan sampai ketinggalan, dan yang ingin berkurban segera membeli hewan kurbannya, meniatkannya, kemudian jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai kau sembelih hewan kurban. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita, kitab Al-Adabul Mufrad. Kita telah masuk kepada bab da'awatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab doa Nabi, semoga salat dan salam tercurahkan untuk beliau. Pada pekan yang lalu kita telah mengkaji dengan dalam tentang doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam selesai salat, selesai bangkit dari rukuknya. Bacaan itu adalah innahu la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Enggak ada yang bisa menghalangin kalau Allah mau kasih. Ingat, kalau Allah mau kasih enggak ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah enggak mau kasih, seluruh umat manusia mau ngasih kita enggak akan bisa. Orang-orang kaya, kekayaannya tidak dapat menebus dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang menyelamatkan kita dari azab Allah adalah amalan soleh yang kita lakukan dengan keridhaan Allah SWT. Baik, kita masuk ke hadis nomor 667. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Qala haddatsana al-Haytham ibn Jamil. Qala haddatsana Muhammad ibn Muslim. An ibni Abi Husain. Qala akhbarani Amr bin Abi Sufyan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awthaqad du'a an taqula Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi la yaghfiru dhunuba illa anta rabbighfirli. Nah, Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan hadis ini sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun hadis ini secara sanadnya dhaif. Di situ ada perawi hadis yang bernama Al-Haytham ibn Jamil. Akan tetapi makna hadis ini dulu. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya doa yang paling kuat, doa yang paling kokoh, yang paling ampuh, hendaklah engkau berdoa mengatakan, Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Aku adalah hambamu. Aku telah menzalimin diriku sendiri. Aku mengakui dosa-dosaku. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Wahai Rabbku, ampuni aku. Secara makna hadis ini sahih. Dan sudah pernah kita bahas dalam doa Sayyidul Istighfar. Yaitu istighfar yang paling manjur, yang paling utama. Di mana seorang hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, abu'u laka bini'matika alayya, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alayya, wa abu'u bidambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Secara makna mungkin kurang lebih sama. Di mana dalam doa ini ada pengakuan bahwa engkau ya Allah adalah penciptaku. Engkau yang ngurusin aku. Engkau yang memiliki diriku. Urusanku semuanya di tanganmu. Aku adalah hambamu. Masya Allah nih jamaah. Ini doa menjadi ampuh ya. Karena di situ ada pengakuan hamba sebagai hamba dan pengakuan dari hamba Allah sebagai pencipta dia. Karena orang ketika tahu dengan posisi dia, anak ketika tahu sama posisi dan anak tahu dengan siapa anak berhadapan, maka biasanya akan tulus ketika memohon dan berdoa. Jadi doa-doa yang diajarkan Nabi SAW itu hendaklah kita fahami maknanya, kemudian kita hayatin dalam pembacaannya. Kenapa? Di antara rahasia doa itu dikabulkan adalah kekuatan dari yang memohon. Dengan penuh keyakinan. Dia merendahkan diri mengatakan, Anta Rabbi wa ana abduk. Engkau Rabbku. Engkau penciptaku, aku hambamu ya Allah. Mau diapain engkau akan bisa melakukan semua itu. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu kita baru minta sama Allah SWT. Oleh karena itu, kita lihat ya bagaimana Nabi SAW selesai sholat beristighfar. Mohon ampun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasul SAW di akhir hayatnya setelah turunnya firman Allah. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Setelah turun ayat ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam banyak-banyak membaca Rabbighfirli Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah. Segala puji untukmu. Ampuni aku ya Allah. Nih. Pengakuan dari hamba bahwasanya Allah Maha Suci, Allah yang terpuji, semua kebaikan datangnya dari Allah SWT, semua keburukan itu dari kita. Lalu kita mengatakan ampuni aku ya Allah. Maka ketika ruku Nabi SAW membaca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ketika sujud beliau mengatakan Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang meriwayatkan hadis ini,
Dia mengatakan, kana yatamathalul Qur'an. Beliau melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ingat, semakin kita mengakui posisi kita dan memahami posisi Allah Azza wa Jal, dialah Rabb, kita adalah hambanya yang penuh dengan dosa, maka harapan doa kita dikabulkan lebih besar. Dan Nabi ngajarin itu kalau berdoa. Dengan memanggil nama Allah, Rabbana. Itu doanya Nabi Adam. Zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Dipanggil Rabbana. Wahai Rabb kami. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang ngurusin kami. Sejak kami nggak ada, sampai nggak ada lagi, sampai dibangkitkan nanti, semuanya ada di tangan-Mu ya Allah. Engkau Rabb kami ya Allah. Lalu mengakui kondisi kita. Kita banyak menzalimin diri kami ya Allah. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau Engkau nggak ngampuni kami, tidak mengasihi kami, niscaya kami jadi orang-orang yang merugi. Jadi hamba memposisikan diri sebagai hamba yang berlumuran dosa, dan dia meletakkan Allah sebagai Rabb pencipta dia. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk ke hadis nomor 668. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Yahya ibn Bishr qala haddatsana Abu Qatan an ibni Abi Salamah yakni Abdul Aziz an Qudamah ibn Musa an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي وأصلح دنياي التي فيها معاشي واجعل الموت راحة لي من كل سوء أو كما قال. طيب, di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan di antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau membaca doa, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang merupakan pegangan urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di situ ada kehidupanku, dan jadikan kematian itu rahmat buat aku dari segala keburukan. Baik, di dalam riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahihnya, lebih lengkap lagi lafadznya. Nabi mengatakan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku. Kenapa jemaah? Di saat manusia banyak menjadikan agama barang yang disepelekan. Bahkan tadi ada yang cerita sama anak bahwasanya di Amerika pernah salah satu perusahaan dari Uni Emirat Arab yang membuka lapangan pekerjaan di sana. Sehingga ada formulir yang harus diisi. Ketika disuruh ngisi formulir itu, di situ ada ketentuan agama. Agamanya apa? Orang itu marah. Kenapa engkau harus tanya agamaku apa? Nggak usah lah. Yang penting kan kerjaku, dedikasiku. Kenapa tanya tentang agama? Ingat beberapa waktu yang lalu pernah ada usulan di negeri kita untuk menghilangkan kolom agama di KTP. Ada. Kenapa? Karena ada yang berpandangan bahwasanya agama itu
menjadikan masalah kalau orang-orang PKI atau orang-orang komunis beranggapan agama itu opium yang merusak, yang membuat orang jadi malas, ya, nggak semangat. Tapi ada lagi orang-orang liberal yang berpandangan agama itu mengkotak-kotakkan orang, membuat kekacauan. Subhanallah. Lalu kenapa Allah turunkan kitab suci? Allah utus nabi. Allah sempurnakan agamanya. Kalau ternyata manusia memandang agama ini merusak, ini sangat bertentangan sekali dengan akal sehat manusia. Padahal berjalannya roda kehidupan dengan baik itu tatkala agama dijalankan. Ya. Kadangkala jamaah agama itu, ini cerita kawan-kawan di Afrika dulu, Ana punya kawan di Afrika, cerita tuh. Di Afrika sono, biasanya kalau mau pemilu di sana, itu yang laris itu guru-guru agama. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, laris. Ketika itu. Karena para calon yang hendak mendaftarkan diri jadi presiden, kayak menjadi gubernur, apa aja, dia mendekati tokoh agama dengan harapan dia bisa menyuruh orang-orang beragama itu untuk milih dia. Setelah pemilu, ini tokoh agama udah ditendang lagi sama mereka. Itu di Afrika. Ya nggak di semua Afrika, di beberapa negara mungkin ya. Waktu itu kawan-kawan cerita seperti itu. Artinya, memang ada yang memandang agama ini sebagai alat. Agama ini bukan alat. Agama ini pedoman hidup kita. Ketika semua pedoman yang dibuat oleh manusia direvisi, diperbaiki, diganti, ingat agama kita tetap nggak akan berubah. Aturan agama kita, Al-Quranul Karim sebagai kitab kita, tetap. Kalau engkau ingin selamat di dunia dan di akhirat, jangan hanya berpikir selamat di dunia. Selamat di dunia, Allah sudah turunkan kitabnya. Allah telah tentukan aturan-aturannya. Kalau mau berbicara ekonomi, Allah pun sudah menetapkan bagaimana ekonomi yang sehat. Bagaimana ekonomi yang terus tumbuh berkembang, memberikan manfaat kepada setiap umat. Itu udah ada dalam Al-Quranul Karim. Ketika bicara militer, bagaimana sebuah negara memiliki kekuatan militer yang kokoh. Dibahas nggak di Al-Quran? Dibahas. Bagaimana mempersiapkan diri. Ketika berbincang tentang hubungan internasional, dibahas nggak dalam Al-Quranul Karim? Dibahas. Ketika berbincang tentang peperangan yang terjadi, apa yang dilakukan di medan perang, dibahas. Dalam kondisi aman, damai, juga dibahas. Urusan sosial, bagaimana mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, bahkan mengentas manusia dari kemiskinan, dalam Al-Quranul Karim dibahas. Dan yang terpenting yang dibahas dalam Al-Quranul Karim adalah masalah hubungan hamba dengan penciptanya, yaitu tauhid, tentang keimanan. Itu menjadi fokus pembahasan Al-Quranul Karim. Urusan-urusan dunia yang lainnya itu menjadi pembantu atau pendukung bagaimana tauhid ini bisa berjalan. Jadi kalau ada orang yang berpandangan bahwasanya agama ini sampingan, ketika diperlukan baru dia datang, engkau salah. Engkau tahu hatimu tidak akan pernah damai. Hidupmu tidak akan pernah tentram kecuali tatkala hatimu penuh dengan keimanan kepada agama ini. Bersih dari segala ketergantungan kepada makhluk.
mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menanamkan di dalam hati la ilaha illallah, dan membumikan la ilaha illallah tersebut dalam kehidupan kita. Makanya Nabi berdoa minta sama Allah supaya diperbaiki agama kita. Karena ada orang yang agamanya keropos, beragama, kalau ngelihat KTP-nya Muslim, penampilannya orang Islam sih kalau lihat penampilannya, tapi agamanya seperti kayu yang kelihatan bagus padahal di dalam sudah dimakan rayap. Kalau nggak diperbaikin, dia akan patah, rusak. Maka kita minta sama Allah diperbaikin nih. Mungkin selama kita beragama ada pandangan-pandangan yang salah tentang agama kita, maka cara memperbaikinya dengan belajar ya, mengkaji. Mungkin kita punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam beragama. Bahkan ada yang agama sudah campur sama budaya, campur sama tradisi, sehingga orang nggak tahu mana yang agama, mana yang tradisi, mana yang budaya. Sehingga kadangkala ketika dilihat budaya itu berbeda di tempat lain, loh agama kok gonta-ganti gini? Enggak, itu budaya, itu bukan agama. Budaya umpamanya, kalau kita bicara pakaian, pakaian yang penting menutup aurat. Sesuai dengan aturan syariat. Kalau bicara di Arab mungkin mereka pakai baju putih, gamis, di sini mungkin pakai sarung, pakai batik. Sama, itu budaya bukan agama itu. Yang agamanya adalah kewajiban menutup aurat itu. Bagaimana menutupnya? Ya ada aturan yang diletakkan di sana. Maka kita minta sama Allah supaya diperbaikin agamanya. Kalau engkau peduli sama agama, doa ini muncul dari hati seorang yang memiliki perhatian besar kepada agamanya. Ketika engkau perhatian sama perusahaanmu, tempat kerjamu, maka engkau akan berdoa minta supaya diperbaikin perusahaan ini. Supaya sehat. Maka kita minta supaya agama kita sehat. Bukan cuma tubuh kita yang sehat. Agama kita sehat. Karena itu pegangan hidup kita. Ya, kalau pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, jamaah. Kenapa itu terjadi? Karena keropos agama. Munculnya kelompok-kelompok yang radikal. Kenapa itu terjadi? Karena ada yang salah di agama. Maka selain berusaha menyebarkan kesadaran beragama di dalam masyarakat, beragama yang benar, yang sesuai dengan standar. Jadi kalau bicara agama ada standarnya. Kalau kita bicara perguruan tinggi itu ada standar yang menjadi acuan ya. Agama pun ada standarnya. Standarnya agama apa Ustaz? Menurut saya, pikiran saya, logika saya, tradisi saya bukan. Standarnya agama itu firman Allah, sabda Rasul SAW. Dan bagaimana beliau mempraktekkan dalam kehidupan ini. Maka baca doa ini jamaah. Baca. Kalau Nabi ajak baca, masa kita nggak baca? Yang kedua, beliau mengatakan, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki buat aku duniaku. Yang di dalamnya itu penghidupanku. Islam nih agama yang realistis. Tidak menyuruh umatnya untuk meninggalkan dunia. Enggak. Dunia gimana mau tinggalin, kita hidup di dunia sekarang. Tidak mengajarkan kepada umatnya kemalasan bekerja. Jadi kalau ada yang berpandangan tadi, agama itu opium, karena dia salah memahami agama. Agama apa yang kau pelajarin selama ini? Islam mengajarkan umatnya untuk semangat bekerja. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu sangat suka ketika seorang bekerja untuk menyempurnakan pekerjaannya. Jadi dedikasi dalam kerja dalam Islam itu sangat diperhatikan.
Bukan asal kerja, asal dapat duit. Lah. Sempurnakan pekerjaan. Allah suka. Bahkan bagaimana Nabi menjelaskan bahwasanya nggak ada pekerjaan atau makanan yang lebih bagus yang dimakan oleh seseorang lebih dari hasil kerjanya sendiri. Bukan minta-minta sama orang. Kerja sendiri. Keterampilan. Jadi ini arahan agar umat Islam itu terampil. Tidak hanya jadi pegawai. Enggak. Buka lapangan pekerjaan sendiri. Wa bai'un mabrur, usaha dagang. Jadi di satu sisi diarahkan umat ini untuk punya keterampilan, untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat umat, membuka lapangan pekerjaan. Di sisi lain diperintahkan juga untuk berniaga, berusaha. Islam kayak gitu tuh. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bekerja, bagaimana Abu Bakar bekerja, Umar bekerja, Utsman bekerja, Ali bekerja. Mereka orang-orang yang melihat kepada dunia ini sebagai sebuah sarana untuk menuju ke akhirat. Dan ada banyak hal-hal yang perlu dicapai di dunia ini untuk mencapai sesuatu di akhirat. Bicara nafkah. Ingat para suami. Di dalam agama kita, laki-laki itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan Allah mengangkat derajat laki-laki. Salah satu sebabnya karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi laki-laki ini dimotivasi untuk cari duit. Untuk memberikan biaya hidup kepada keluarganya. Bukan malas. Nabi SAW tiap pagi berlindung dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Diperbaikinya dunia kita, ya kita minta. Mamanya kita punya usaha dagang, ya gimana dagang ini jadi laris ya. Kadangkala kita ya udah baiklah dalam usaha kita, tapi ilmunya kurang, makanya perlu perbaikan. Adanya pendampingan, adanya pengawasan, ini nasihat buat kawan-kawan juga yang berusaha ya, yang minta dunia ini diperbaikin. Kadang-kala dia baru hijrah, mungkin penghasilannya sedikit ya, usahanya gagal. Anda melihat, baru aja anak ketemu kawan juga dia gagal katanya usaha dia. Maka salah satu yang diperlukan oleh antum, baca doa ini, kemudian cari cara memperbaiki penghidupan dunia antum. Kalau antum mau usaha, harus ada ilmunya. Jangan sekedar ikut-ikutan. Banyak masyarakat itu, kalau fulan umpamanya jualan cendol, semuanya pada jualan. Tahu-tahu habis lagi. Yang perlu kau lakukan adalah mencari ilmunya. Karena kalau perlu mentor yang membimbing, yang mengontrol, yang memberikan arahan, ya kita lakukan. Sahabat-sahabat Nabi itu Masya Allah. Ada yang memang spesialisasinya dia keterampilan. Dia bikin baju besi, dia bikin pedang. Ya udah di sana dia kerjaan. Ada yang lainnya di bangunan, ya di bangunan. Ada yang memang dagang, ada yang jadi pekerja, pegawai, ya udah jalanin. Tapi yang jelas kita minta supaya diperbaiki. Dan ini juga kalau kita ngelihat ya, makna hadis ini, kita nggak boleh setak di satu titik ya, ya udahlah kayak gini duniaku. Yang kau lebih baik lah. Kalau penghasilanmu sekarang umpamanya, penghasilanku sekarang Ustaz, alhamdulillah sebulan 10 juta. Cukup. Tapi kalau engkau bicara buat dakwah, nggak cukup duitmu. Bangun sekolah itu butuh ratusan juta, miliaran. Engkau bisa bantu? Nggak bisa. Maka kau minta sama Allah. Gimana? Aku sekarang mau usaha, aku mau buka pekerjaan, aku mau buka lagi usaha di tempat itu, dan doa minta sama Allah supaya jangan sampai usahanya itu melalaikan dia dari mengingat Allah SWT. Bahkan usahanya itu jadi sarana mengingat Allah. Ini usaha memang hasilnya insya Allah buat dakwah. Maka ingat, muslim, perbaikin kehidupan duniamu. Bagaimana kita doa, kita minta sama Allah supaya diperbaikin kehidupan dunia ini. Usaha-usaha kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, kemudian kalau bicara dunia kita, tubuh kita juga ya. Kita minta. Karena
dengan tubuh ini kita menjalani kehidupan. Orang yang sakit fisiknya, ya mau nggak mau dia banyak hal yang tidak bisa dia kerjakan. Tapi kalau dikasih kasih sehat, agamanya baik, Masya Allah manfaat tuh dia. Tapi yang ketiga yang diminta, wa aslih li akhirati. Ini yang diriwayat Imam Muslim ya. Kalau yang diriwayat Imam Bukhari di Adabul Mufrad ini hanya sampai duniaku. Diriwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan aslih li akhirati. Perbaiki akhiratku allati fiha ma'adi. Indahkan akhiratku ya Allah. Di situ tempat kembali kita. Jadi kita minta agama sebagai pedoman hidup kita. Dunia ini diperbaikin, dijaga, diindahkan karena ini sarana kita menuju akhirat. Dan kita minta akhirat kita ini untuk diperbaiki. Kalau bicara memperbaiki akhirat, yang pertama visi misi kita diperbaiki adalah untuk akhirat. Amalan-amalan kita. Di akhirat itu ada surga Allah, ada kamar-kamarnya, ada pohon-pohonnya. Di sana gimana kita punya itu? Gimana akhirat kita terjaga, nggak terganggu sama dunia. Karena kadangkala sebagian orang itu ketika dia sibuk sama urusan dunianya, kehidupan dia mengatakan saya punya tanggungan ini, tanggungan ini, tanggungan itu. Nah, kau punya kewajiban, silahkan kerjakan. Tapi jangan sampai merusak akhiratmu. Berapa banyak orang yang demi dunia, dia jual akhiratnya. Nggak urusan sama akhirat dia. Padahal kita hidup nggak lama di dunia. Dan berkaitan dengan akhirat ini jamaah, jadikan ambisi kita adalah akhirat. Jadi kalau bicara musibah, orang kalau kena musibah di badannya, ya sakit dia. Mungkin aktivitas dunianya nggak bisa dia kerjakan. Tapi kalau kena musibah di agamanya, akhirnya akhirat dia yang rusak nanti. Lalu beliau mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupan ini adalah untuk menambah segala kebaikan untuk diriku. Jadi bertambahnya umur itu bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk liburan sana, liburan sini, enggak. Tapi kita berharap tambahan umur dari Allah SWT itu, kehidupan itu sebagai penambah untuk amal kebajikan. Subhanallah ya, di kalangan salafus saleh, bagaimana mereka menyesal ketika matahari terbenam. Dia mengatakan, tidak ada penyesalanku seperti penyesalan ketika matahari terbenam. Umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. 10 hari awal Dzulhijjah yang tinggal 3 hari. Antum ada tambahan nggak amal solehnya? Atau sama aja kayak kemarin? Nggak ada yang bertambah. Dan ini masalah jamaah. Kalau di waktu yang mulia antum tidak bisa menambah amal kebajikan, di mana di waktu-waktu yang lain? Maka berdoa minta sama Allah supaya kehidupan ini ya untuk menambah amal kebajikan kita. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian itu tempat istirahat kami dari segala keburukan. Jadi kalau memang lebih baik mati ya mati udah. Daripada hidup nggak nambah kebaikan, ada orang-orang yang hidupnya selalu menambah dosa. Kadang-kadang kematian lebih baik buat engkau. Maka mintalah kepada Allah supaya kehidupan ini dijadikan tempat untuk menambah amal kebajikan. Dan kematian itu sebagai tempat istirahat dari segala keburukan. Alhamdulillah. Sehingga tatkala ajal datang menjemput jamaah. Ini buat kadang-kala kita ditinggal mati orang yang kita cintai ya. Ya kita harapannya mudah-mudahan kematian itu jadi tempat istirahat dia dari berbuat keburukan. Orang yang paling buruk itu yang panjang umurnya, buruk perbuatannya. Lebih baik engkau pendek umurnya daripada tambah panjang umurnya tapi banyak dosa. Dan orang-orang gak suka kalau ada orang di kampung, di masyarakat ya, yang suka bikin gaduh. Ketika orang ini mati, subhanallah, kampung itu istirahat dari keburukan itu orang. Jadi mereka benar-benar gembira dengan kematian itu orang. Barakallahu fikum. Maka adalah kita membaca doa ini jamaah agar ya waktu hidup kita itu
benar-benar waktu yang bermanfaat untuk menambah kebaikan, bukan nambah-nambahin dosa kita hidup. Baik, barakallahu fikum. Di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan di hadis nomor 669 ya. Haddatsana Ali qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Sumay an Abi Saleh an Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Qala Sufyan fil hadits thalath zidtu ana wahida la adri ayyatahunna atau ayyatuhunna. Baik, ini Imam Bukhari meriwayatkan doa Nabi lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau biasa meminta perlindungan kepada Allah. Subhanallah jamaah. Ini Nabi minta perlindungan. Kalau sekelas Nabi minta perlindungan kepada Allah SWT, itulah orang semakin tahu dengan posisi dirinya. Semakin sadar dengan kondisi dirinya. Dan dia memahami kebesaran Allah SWT, maka dia minta perlindungan sama Allah SWT. Dari apa beliau minta perlindungan? Disebutkan di sini, Nabi SAW minta perlindungan dari 4 perkara disebutkan. Yang pertama, min jahdil bala, dari kerasnya musibah. Yang kedua, darakis syaqa, dari turunnya kesengsaraan yang terus menerus. Yang ketiga, min su'il qada, dari buruknya qada, ketentuan Allah. Dan yang keempat, wa syamatatil a'da, yang keempat adalah dari senangnya musuh atas musibah yang menimpa kita. Orang kan kalau kita kena musibah suka banget. Di hadis ini disebutkan, Sufyan mengatakan, di hadis itu 3, yang Sufyan hafal 3 perkara, dan aku menambahkan 1. Dalam doa itu dia menambahkan 1, aku lupa yang mana. Jadi sebenarnya meminta perlindungan dari 4 hal ini disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya. Namun Sufyan, karena begitu hati-hatinya dia menyampaikan hadis, yang sampai kepada dia dari riwayat ini 3, 1 dia tambahin. Ada riwayat lain ya. Riwayat lain itu di dalam Sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Qadar, bab man ta'awwada min darakil bala ya, di mana Nabi SAW mengatakan ta'awwadhu, ini lafadznya perintah. Ini di riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, kalian berlindunglah kepada Allah min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi ada perintah Nabi SAW agar kalian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara ini. Jadi yang tambahan dari Sufyan itu, Sufyan ini guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, sebenarnya disebutkan dalam hadis lainnya. Baik, kita akan membahas nih tentang 4 perkara yang begitu indahnya ya, tatkala kita diselamatkan oleh Allah dari 4 perkara ini. Nabi SAW sering membaca doa ini dan memerintahkan kita untuk membaca doa ini. Karena perjalanan hidup kita itu penuh dengan rintangan dan tantangan. 4 perkara yang disebutkan ini adalah salah satu rintangan kita. Yang pertama berkaitan dengan jahdil bala atau juhdil bala, kerasnya musibah yang menimpa. Kita minta perlindungan sama Allah. Baik musibah itu di diri kita, di tubuh kita, seperti penyakit-penyakit, atau bala itu di jiwa kita. Karena kadangkala musibah itu menimpa fisik.
Tapi ada bala yang menimpa jiwa. Seperti tatkala kita dibully sama orang, ya, dicaci maki sama orang, ya, difitnah sama orang. Jadi memang doa ini minta supaya kita tidak terkena bala yang keras, yang kita nggak mampu untuk menghadapinya. Ya namanya hamba minta sama Allah SWT. Dan bicara bala itu nggak diundang. Kadangkala datang menimpa keluarga kita. Menimpa anak-anak kita. Menimpa usaha kita. Maka minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Udah umum, udah bala apa aja. Mau wabah COVID-19, mau TBC, mau penyakit apa, ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan sama Allah. Kita berlindung kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah kalau mau kasih sama kita, Allah tinggal ngelindungin kita. Sebagaimana kita tahu, orang mau pakai APD lengkap, kalau Allah mau kasih penyakit sama dia, sakit dia. Allah kasih bala. Orang udah pakai mobil, udah safety banget mobilnya. Tahu-tahu datang mobil yang lindes mobil dia. Mobil paling bagus sudah. Tahu-tahu dilindes sama, atau ditabrak sama kereta api. Kita nggak tahu. Kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Yang kedua, dari kesengsaraan yang terus-terusan menimpa jemaah. Kan ada orang yang udah jatuh, ketimpa tangga, ya. Kita minta sama Allah SWT. Jangan sampai Allah kita ditimpa kesengsaraan. Baik dalam urusan dunia kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, kendaraan kita, keluarga kita, atau diri kita, atau nanti kesengsaraan di akhirat. Na'udzubillah. Kita tahu kalau bicara kesengsaraan akhirat adalah orang-orang yang masuk neraka, mereka adalah syaqi. Faminhum syaqiyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang syaqi, di antara mereka ada yang gembira. Kita minta sama Allah, jangan sampai kita terkena kesengsaraan. Kalau sengsara di dunia, mungkin masih bisa untuk diperbaikin. Ada orang-orang yang sengsara, kemudian dia meredesain hidup dia kembali, sehingga dia memperbaiki. Itu kalau di dunia masih mungkin. Tapi kalau kesengsaraan yang menimpamu di akhirat, habis sudah jemaah. Maka kita berlindung kepada Allah SWT, supaya kita diselamatkan dari kesengsaraan ini. Yang ketiga, wasu'il qadha. Buruknya ketentuan takdir Allah SWT. Jadi kalau bicara ketentuan Allah itu, kalau bicara Allah yang menentukan, maka semuanya indah. Nggak ada yang jelek. Wasyarru laisa ilaik. Kejahatan itu tidak disebutkan kepada Allah SWT. Tapi kalau kita melihat dari sisi pandang kita, ada perkara-perkara yang kita nggak sukain menimpa kita. Seperti sakit, ya, kalau kita bicara di tubuh kita, kadangkala bicara di harta kita, kita kehilangan harta, bicara anak kita mungkin terkena musibah, ya. Maka ada yang buruk, ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Tapi tatkala kita meminta kepada Allah perlindungan dari takdir buruk ini, ya maksudnya sesuatu yang tidak kita sukai menimpa kita. Ini tidak bertentangan bahwasanya kita harus ridha dengan takdir Allah SWT. Ketika datang takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah bersabar, menerima kondisi tersebut, dan kalau bisa bersyukur. Karena kalau kita memandang lewat kacamata yang lain atau dari sisi yang lain, pasti ada hikmahnya. Sampai-sampai kita tahu Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di sini kondisi kalau bicara ketentuan Allah SWT. Bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Maka tatkala ada takdir Allah yang terjadi,
yang menurut kita jelek, yang menurut kita buruk, yang kita tidak menyukainya, maka kita berpandangan positif. Positive thinking kata orang. Ada hikmahnya. Di balik itu ada hikmahnya. Kayak teman-teman yang di PHK umpamanya. Gimana Ustaz? Teman-teman yang gara-gara COVID-19 mungkin usahanya jadi bangkrut. Ada hikmah. Lihat dari sisi yang lain. Dan bisa jadi yang kita sukain itu buruk buat kita. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu, kita nggak tahu. Jadi posisinya kita itu melihat sesuatu buruk, itu karena kita nggak tahu. Kita nggak menyukai sesuatu, padahal itu sebenarnya baik buat kita loh. Karena kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Allah SWT. Tapi sebagai seorang hamba, kita berlindung kepada Allah SWT dari ketentuan Allah yang buruk. Kita minta ditakdirkan kebaikan buat kita. Kemudian yang keempat berkaitan dengan syamatatil a'da, yaitu gembiranya musuh. Ada yang gak suka sama anak? Anak tahu kita pun punya orang-orang yang mungkin ya pura-pura tersenyum sama kita padahal dia benci sama kita. Dia memusuhin kita. Dia tuh menanti-nanti kapan fulan kena musibah. Sehingga tatkala fulan terkena musibah, kena cobaan, di situ dia gembira. Pura-pura dia bela sungkawa padahal omong kosong. Maka kita minta sama Allah berlindung. Dari apa? Dari syamatatil a'da. Yaitu dari ya senangnya musuh dengan musibah yang menimpa kita. Karena jamaah, kita itu kadang-kala jadi benci sama dia juga nantinya. Kalau kita tahu dia senang ya, gembira dengan musibah yang menimpa kita, akhirnya kita jadi menzalimin dia nantinya. Bahkan kadang-kala ya sampai menfitnah, melakukan hal-hal karena yang bisa membuat fulan jadi juga terkena musibah. Nggak boleh kita seperti itu. Maka kita pun berlindung kepada Allah SWT agar jangan sampai musuh-musuh kita itu ketawa, tersenyum, bergembira atas musibah yang menimpa kita. Maka kita berlindung kepada Allah SWT. Jadi doa ini termasuk doa yang ringkas, yang mencakup banyak perkara-perkara yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi tadi kita sampaikan di awal, doa ini berkaitan dengan pengakuan hamba akan kelemahan dirinya dan kesadaran dia akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, kemudian di hadis nomor 670. Di sini Imam Bukhari mengatakan, Haddatsana Ubaidullah an Israil an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min khams min al-kasali wal bukhli wa su'il kibari wa fitnatis sadri wa adzabil qabr. Nah, ini Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Umar bin Khattab, tapi sanad hadis ini dhaif. Bahwasanya Umar menceritakan di antara doa yang biasa dibaca Nabi SAW, beliau itu minta perlindungan dari 5 perkara. Ingat, sanadnya dhaif, tapi 5 perkara ini yang Nabi berlindung darinya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ini menunjukkan kita pun minta perlindungan kepada Allah dari 5 perkara ini. Yang pertama, dari kemalasan. Nah, dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tiap pagi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Dari kemalasan. Tiap hari, pagi dan petang. Kenapa kau minta perlindungan dari malas ini? Malas ini jamaah penyakit yang membuat kita meninggalkan kemuliaan dan kehormatan dalam urusan agama dan membuat kita hidup hina dalam urusan dunia. Orang yang malas itu hina. Mengantarkan dia minta-minta. Ngerepotin orang. Maunya menikmatin hasil kerja orang lain.
Itu kemalasan. Dan muslim nggak boleh malas. Yang kedua, minal bukhl, dari sifat kikir. Ya, dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi memang berlindung dari sifat kikir. Bahkan Rasul SAW mengatakan, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil. Iman itu nggak berkumpul dengan kekikiran, dengan bakhil di hati seorang hamba. Dan sifat bakhil ini termasuk salah satu akar dari karakter buruk. Bakhil. Maka beliau berlindung. Wasu'il kibar. Ini masa tua yang buruk. Nah, dalam hadis sahih ya, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan dibalikkan kepada umur yang rendah, di mana orang sudah pikun, di mana orang tubuhnya udah lemah, sehingga dia banyak aktivitas yang perlu bantuan orang lain. Kadang-kala dia merepotkan orang lain. Nabi minta kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita tua renta, berpenyakitan, kemudian ngerepotin orang. Nabi berlindung dari yang seperti itu. Dan kita pun berlindung. Wa fitnatis sadr, dan berlindung dari fitnah dada. Ada apa dalam dada kita ini? Ada banyak penyakit dalam hati kita. Ada hasad, ada iri, ada dengki, ada akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang batil, atau fitnah, kesombongan yang membuat kita tidak menerima kebenaran. Kemudian yang kelima dari azab kubur. Jadi jamaah bicara doa ini, minta perlindungan kepada Allah SWT, nggak harus bahasa Arab. Cuma harapannya, antum tahu apa sih yang diminta sama Nabi SAW. Sehingga doa antum nggak kemana-mana. Ini loh yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Ini loh doa yang pendek. Antum ulang-ulangin tuh doa. Insya Allah maknanya mencakup segala yang antum perlukan dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan lebih menjelaskan tentang doa Nabi SAW yang sahih, yang berkaitan dengan minta perlindungan dari kemalasan, dari ketidakmampuan, dari sifat pengecut, dari masa tua, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari azab kubur. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan buat teman di studio Raja Ustaz. Tafadhol. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Dan insya Allah kita akan angkat pertanyaan Anda. Pertama, kita akan angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan singkat. Baik Ustadz, sudah masuk pertanyaan diantaranya dari Bapak Wahyu di Malang. Ingin bertanya Ustadz, bila was-was itu selalu datang setiap hari, was-was tentang naudzubillah keluar dari iman, atau was-was selalu membayangkan wajah Allah, bagaimana dan amalan apa yang harus dilakukan? Saya lelah Ustadz terkena was-was seperti ini. Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, jamaah rahimakumullah. Kita tahu iblis tidak pernah berhenti godain manusia. Dan godaan yang paling diharapkan oleh iblis adalah mengeluarkan manusia dari keimanan. Apa yang harus dilakukan hamba ketika was-was itu datang? Jangan nunggu was-was datang, tapi engkau perlu membentengi diri. Dengan apa membentengi diri? Yang pertama dengan zikrullah. Perbanyak zikrullah. Baik itu zikir pagi dan petang, zikir-zikir yang mutlak, karena ini menjadi benteng buat engkau menghalangi setan untuk masuk menggodaimu.
Yang kedua, dengan ilmu. Ilmu ini yang menepis syubhat. Bisikan-bisikan setan itu akan pergi. Ketika ya pikiran untuk keluar dari Islam, bayangin sesuatu yang tidak harusnya engkau bayangin. Maka dengan ilmu yang engkau miliki, engkau dapat lebih fokus kepada sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Apa yang kita perlukan? Antum kenapa digodain seperti itu? Antum baca apa? Antum baca Al-Quranul Karim. Baca ama artinya. Ketika datang pikiran buruk, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi setiap itu datang, kau berlindung kepada Allah SWT. Sambil kau mengkaji tentang Allah SWT, baca berkaitan dengan tauhid. Baca tentang asma'ullah al-husna. Kaji tentang kebesaran Allah SWT. Maka insya Allah tatkala kita mendalamin yang pertama tadi dengan mengingat Allah, minta perlindungan kepada Allah SWT, kemudian sambil kita belajar sesuatu yang kita perlukan tentang Allah SWT, kita ini akan ditanya tentang 3 hal. Man rabbuk, man nabiyuk, madinu. Persiapan jawaban untuk itu. Dalamin 3 perkara ini, insya Allah ya, walaupun kita tahu nggak akan berhenti yang namanya setan, nama iblis, tapi was-was itu insya Allah akan pergi dari kita dan kita akan selamat. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, kami persilahkan. Mohon maaf, ada informasi, ada sedikit gangguan untuk line telepon, dan kami akan coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Dari hamba Allah di Tegal, Ustadz, tadi disebutkan doa untuk berlindung dari musibah. Pertanyaannya Ustadz, adakah doa agar diangkat musibah yang sedang menimpa? Mohon penjelasannya Ustadz. Naam jemaah. Ya, ini menarik sekali. Artinya kita berlindung agar terhindar dari musibah. Bagaimana tatkala kita sedang dalam musibah tersebut? Ya kita minta sama Allah SWT agar diangkat itu musibah. Penyakit itu diangkat. Jadi ingat ketika ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ya, yang dikunjungi Nabi dalam kondisi dia sakit. Sakit parah dia. Sakit sampai tubuhnya itu seperti ayam yang sedang kena penyakit itu jemaah. Kurus, kering. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, hal da'awtallaha bi syai'? Apakah engkau berdoa minta sama Allah sesuatu? Iya, kata dia. Aku minta sama Allah SWT. Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, hukuman yang engkau hendak berikan kepadaku di akhirat, aku minta disegerakan di dunia. Akhirnya kena musibah nih sahabat. Nabi SAW mengatakan, innaka la tastati'u dzalik. Kau gak akan bisa. Kenapa kau gak minta sama Allah? Baca, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa juga untuk tolak bala. Agar diangkat bala kita. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kalau kita sedang susah, kita minta kesusahan ini dihilangkan. Maka baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian baca doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di perut ikan. Beliau sedang dalam musibah. Berada di perut ikan. Beliau terpenjara di sana. Di dalam perut ikan. Nggak ada yang dengar beliau. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka beliau berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak baca doa. Kok kayaknya nggak minta balanya di doa? Ya itulah pengakuan hamba bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah.
Maha suci Allah, nggak ada yang salah sama Allah, kita yang salah, kita yang termasuk orang-orang zalim. Artinya petaka yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Kita minta diangkat, diampuni dosa-dosa kita. Dengan doa itu, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Makanya doaul makrub, kata Nabi SAW, doa orang yang sedang kesulitan. Tidak ada yang membaca doa tersebut, melainkan Allah akan kabulkan doanya. Kemudian doanya Nabi Ayub, apa doanya beliau? Idznada rabbahu, beliau mengatakan, Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa penyakit, ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih. Jadi ini sebagai bentuk pengakuan hamba, aku sedang susah ya Allah, Engkau Maha Pengasih ya Allah. Tolong angkat ini bala. Jadi mudah-mudahan itu menjadi pengangkat bala kita ya. Selain itu doa dengan bahasa Indonesia minta diangkat bala, nggak ada masalah. Allahumma kshif annal bala wal waba, ya Allah, supaya dijauhkan dari bala dan musibah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan kami informasikan bagi Anda pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, khusus untuk sesi tanya jawab di malam hari ini karena ada sedikit gangguan teknis. Kami angkat pertanyaan hanya melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang akhwat di Banyuwangi, Ustadz. Ingin bertanya, bagaimana hukumnya membaca zikir pagi petang sambil melakukan aktivitas dan tanpa menutup aurat karena sedang berada di dalam rumah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya jemaah, kalau bicara zikir, jadi memang zikir ini sebuah amalan yang sangat ringan untuk dilakukan. Bahkan tatkala ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW tentang banyaknya syariat-syariat Allah, ini amalan-amalan yang harus dikerjakan, lalu dia minta amalan sama Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Kata Nabi SAW, jaga lisanmu itu untuk terus basah mengingat Allah SWT. Sehingga kalau bicara mengingat Allah, apakah boleh mengingat Allah dalam kondisi ya seorang perempuan di rumahnya, dia nggak pakai jilbab, kemudian mungkin berkaitan dengan dia tiduran sambil aktivitas, nggak ada masalah. Maka Allah menyebutkan orang-orang yang mengingat Allah itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk dan rebahan, berbaring pun mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan mengingat Allah. Hanya saja hatinya. Ada aktivitas yang dikerjakan memang tidak perlu kita konsentrasi di sana. Orangnya pun nggak perlu konsentrasi. Tapi bagaimana ketika engkau membaca zikir pagi dan petang itu, engkau konsentrasi. Apalagi yang berkaitan dengan doa, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada zikir yang hampa. Sekedar lafaz pujian yang diulang-ulang dengan lisan, tapi nggak ada bobotnya di hati kita. Nggak connect gitu loh dengan hati kita. Seperti orang ketika membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu seharusnya berkaitan dengan keyakinan kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Nabi Muhammad utusan Allah dan Islam sebagai agama kita. Ini yang kadang kala kita itu nggak nyambung. Maka silahkan beraktivitas. Orang sekarang mau sambil naik mobil, kalau kita bicara sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Artinya ini kegiatan yang bagus, yang seharusnya dikerjakan oleh seorang muslim. Jadi nggak ada masalah. Bahkan setelah saya sholat, Allah Azza wa Jalla suruh orang bertebaran di muka bumi ini. Cari rizki, yang mau ke pasar fadl, yang mau ke kantornya silakan. Tapi Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah banyak kali agar kalian sukses. Jadi nggak ada masalah dalam kondisi apapun kau berzikir, yang penting tidak di kamar mandi ya, dalam kondisi yang memang orang
boleh berzikir. Tapi kalau di dalam kamar mandi, kita udah tahu itu tempat kita tidak boleh mengingat Allah di dalam sana. Tapi kalau engkau di ruang makan, di dapur, di atas ranjangmu, silahkan mengingat Allah SWT. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikutnya agak di luar tema Ustadz, namun banyak sekali pertanyaan yang masuk. Di antaranya dari Bapak Anwar di Parepare, hamba Allah di Lombok, dan juga beberapa penanya yang lain mempertanyakan tentang kurban Ustadz. Apakah anak dan istri sahibul kurban juga dilarang untuk memotong rambut dan kuku Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan larangan memotong rambut dan kuku. Baru-baru ini ada beberapa penulis yang mungkin punya pandangan lain ya. Sehingga dia mengatakan larangan itu adalah untuk hewan kurbannya. Nggak boleh dipotong kukunya, nggak boleh dipotong rambutnya. Itu berkaitan dengan hewan kurbannya. Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu pandangan ini muncul dari mana. Yang katanya dari dhamirnya. Coba kalau dibaca kitab-kitab fikih aja ya. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i, imam-imam yang lainnya. Itu berkaitan dengan mudhahi, dengan orang yang berkorban, bukan dengan hewan kurban. Jadi tolong difahamin bahwa ini berkaitan dengan orang yang hendak berkorban. Dia yang menahan diri, nggak ada urusan sama binatang. Mungkin binatangnya ada di rumahnya siapa dia nggak tahu, tapi berkaitan dengan diri dia. Bagaimana dengan keluarganya? Jadi yang dilarang itu adalah yang hendak berkorban. Al-mudhahi. Wa arada ahadukum ayyudhahiya. Orang ini yang mau berkorban. Adapun keluarganya, anaknya yang tidak berkorban, mereka nggak berkorban. Ingat, ketika satu keluarga ada bapak yang berkorban itu hanya bapaknya. 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Tapi dia niatkan cukup untuk 1 keluarga. Harapannya pahala itu dibagi-bagi sama keluarga. Allah kasih pahala buat mereka. Tapi 1 kambing untuk 1 orang. Sehingga ketika dia berkorban atau hendak berkorban, yang dilarang untuk potong kuku adalah yang hendak berkorban. Adapun keluarganya, mereka tidak berkorban. Kalau ditanya, ibu kurban? Enggak, saya enggak berkorban. Anaknya saya berkorban? Enggak berkorban. Siapa yang korban? Bapak yang berkorban. Maka yang dilarang adalah bapaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan masih pertanyaan seputar 10 hari di bulan Dzulhijjah ini Ustadz. Pertanyaan dari hamba Allah bertanya tentang niat puasa rangkap 3 Ustadz. Yakni puasa di hari Arafah, bertepatan juga dengan hari Kamis, dan juga bertepatan dengan kebiasaan puasa Daud Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, barakallahu fikum jamaah. Ya, ini berkaitan dengan puasa Daud ya. Ada 2 puasa jamaah. 1 puasa Daud, 1 puasa Dahr. Puasa Daud ini sehari puasa, sehari berbuka. Yang kata Nabi SAW itu sebaik-baiknya puasa. Ada namanya puasa Dahr, puasa sepanjang masa. Puasa sepanjang masa ini setahun penuh itu dilarang. Ada perbedaan pendapat tentang puasa sepanjang tahun, tapi nggak sepanjang tahun. Maksudnya ada hari-hari yang dilarang puasa, dia nggak puasa. Boleh nggak? Sebagian ulama membolehkan hal itu karena memang ada praktek dari para sahabat. Yang dilarang sama Nabi SAW adalah puasa dahr, di mana orang sepanjang tahun puasa, sampai lebaran pun puasa, hari tasyrik pun puasa, maka itu nggak boleh. Tapi kembali kepada pertanyaan, gimana orang yang biasa puasa Daud? Kalau umpamanya dia mulai puasa tanggal 1 itu dia nggak puasa, tanggal 2 dia mulai puasa, 2 puasa, kemudian 3 nggak puasa, 4 puasa, 5 nggak puasa, 6 puasa, 7 nggak puasa, 8 puasa, tanggal 9 dia seharusnya nggak puasa. Dia ikut puasa Daudnya atau dia ambil Arafah? Ambil Arafahnya.
Para ulama pun menjelaskan mereka yang tetap mengutamakan puasa Daud, tetap orang istiqomah dengan puasa Daudnya. Namun tatkala ketemu dengan hari-hari yang mulia, yang jumlahnya 1 atau 2, maka dia berpuasa. Tanpa harus merubah ritmenya, siklusnya puasa Daud dia. Tapi ketika itu, ya dia puasa. Karena kalau dia puasa tanggal 9, tanggal 10 dia nggak puasa. Udah nggak puasa Daud, memang nggak boleh. Tanggal 11 dia nggak puasa. Tanggal 12 nggak puasa. 14, 13 dia nggak puasa. Ketemu puasa lagi tanggal 14. Jadi buat teman-teman yang puasa Daud, ketika hari Arafah berpuasa. Karena hari itu memiliki keutamaan tersendiri. Artinya kalau engkau nggak puasa hari itu, ambil Daud, engkau nggak akan dapat pahala puasa Arafah. Karena engkau memang nggak puasa. Engkau memang nggak puasa. Ya anak puasa Daud, ya udah engkau dapat keutamaan puasa Daud. Tapi keutamaan berpuasa 1 hari ini engkau nggak dapat. Karena ini hari spesial. Hanya untuk orang yang berpuasa. Hadza wallahu alam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan masih pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita bila sedang ingin bertobat tapi kita tidak sanggup harus meminta maaf dengan orang-orang yang pernah kita zolimi? Mohon penjelasannya Ustadz. barakallahu fikum. Ya, kalau bicara antum nggak sanggup minta maaf, apa masalahnya? Padahal kita tahu ini kesalahan sama orang. Yang kesempurnaan tobat kita adalah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Kalau posisinya seperti ini, Ustaz, kalau ana minta maaf akan terjadi keributan. Kondisinya mereka nggak tahu ana pernah nyakitin mereka. Jadi kalau ana minta maaf, nanti akan terjadi keributan. Terjadi mudarat yang lebih besar. Ya udah, antum tetap minta maaf sama dia tanpa menyebutkan dosa apa yang pernah kau lakukan sama dia. Kita bisa datang sama dia, ahlan wa sahlan, gimana kabarnya? Sehat ya? Ya, ana minta maaf ya, mungkin ana pernah berbuat salah ini itu, yang sengaja dan tidak disengaja. Ana minta maaf sama antum ya, mohon dimaafin. Bisa dengan cara seperti itu. Tapi kalau kondisinya enggak Ustaz, masalahnya ana malu. Wah, antum kalau bicara malu, dia nanti akan nuntut pada hari kiamat. Akan ada persidangan antara antum sama dia. Akan datang orang-orang yang pernah antum zalimi. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat, "Falyatahallalhul yawm." Hari ini minta dihalalkan. Maka harus kita melakukan itu. Kecuali dari kondisi akan menimbulkan keributan yang besar, mudarat yang lebih besar. Seperti orang yang pernah kita ghibain. Orang itu nggak tahu kita pernah ngomongin dia ya. Kalau kita datang sampaikan kepada dia, "Afwan, ana pernah ghibain antum." Akhirnya dia jadi musuhan sama kita, nggak mau bertegur sama-sama kita, jangan. Maka buat orang-orang yang memang kita nggak bisa minta maaf disebabkan akan menimbulkan masalah yang besar nantinya, antum banyak-banyak doain itu orang. Kalau berkaitan dengan masalah uang ya, antum kirim aja uang itu ke dia. Yang penting bagaimana uang yang pernah antum balik itu balik lagi ke dia. Dengan cara apapun. Tanpa harus dia tahu, kalau dia tahu nanti akan membuat keributan. Dan jamaah, kadangkala orang-orang yang kita sakitin tidak memaafkan kita. Iya, itu hak dia. Dia akan nuntut kita di hadapan Allah SWT. Maka persiapkan banyak amal soleh. Dan salah satunya, engkau mau perbanyak doa kebaikan buat orang-orang yang pernah antum zalimi. Hadza wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan kita di kesempatan malam hari ini, penutup untuk pertemuan kita di malam hari ini Ustaz. Pertanyaan dari seorang akhwat di Makassar, ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya membaca zikir pagi dan petang yang hanya baca sekali-sekali saja, tapi di dalam buku
minta dibaca 3, 4 atau 7 kali bahkan sampai 100 kali. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jamaah, bicara zikir. Zikir itu ada yang terikat dengan waktu, dengan tempat, dengan jumlah. Ada zikir yang mutlak, yang bebas. Bagaimana kondisi orang yang umpamanya diperintahkan baca 3 kali. Contohnya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini dianjurkan baca 3 kali. Antum kalau baca 1 kali, ya udah pahalanya pahala 1 kali. Seharusnya kita baca 3 kali. Kemudian dianjurkan membaca umpamanya 3 kali. Umpamanya doa lagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta ya Allah. Ustaz, ana baca sekali. Kalau bicara, ya antum baca sekali, pahalanya beda. Tetap antum dapat pahala gitu loh. Karena kadang-kala orang malas. Dibaca sekali, yang penting doanya lah, minta semuanya lah. Namun keutamaan dari membaca zikir tersebut tidak antum dapatkan secara sempurna dari yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baca hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, yang dianjurkan 7 kali ya. Walaupun hadisnya diperselisihkan tentang doa ini, ketika antum baca sekali lagi, tetap antum akan mendapatkan pahala. Maka buat teman-teman yang mungkin dalam kondisi malas ya, paling nggak dibaca sekali kalau dalam kondisi malas. Tapi berusahalah jemaah untuk sesuai dengan yang dianjurkan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kita dapat pahala dari yang dijanjikan. Lalu kondisinya kadang-kala kita baca sekarang sekali, mau pagi tuh doa pagi Nabi subuh baca sekali Ustaz. Soalnya waktunya mepet ya. Nanti antum mau baca setelah waktu duha, lanjutkan, nggak apa-apa, lanjutkan. Jadi tetap kita baca 3 kali yang seharusnya 3 kali. Yang 100 kali kita baca 100 kali. Nggak mampu ada yang 10 kali, ya udah paling nggak sekali antum baca. Namun tetap kita berusaha untuk yang maksimal. Kita tuh kalau dalam urusan dunia ingin dapat yang paling bagus ya. Tapi urusan akhirat kadang-kala kita lebih sering minimalis ya. Adulah yang penting baca, bukan yang penting baca. Bacalah dengan hati dan yang sempurna. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah mengingatkan kembali, kita malam tanggal 7 Zulhijjah. Ini masih di malam-malam terindah yang Allah bersumpah mengatakan walayalin ashr. Hidupkan malam dengan ibadah, dengan berzikir, sahur, waktu sahur istighfar, minta ampun sama Allah SWT. Paginya baca zikir pagi, kemudian juga sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, jaga untuk sisa hari ini jamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semuanya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.